Pernah kepikiran nggak kalau aturan yang melindungi Anda di ruang praktek dokter sekarang juga lagi berjuang keras buat melindungi identitas digital Anda? Nah, kali ini kita akan menelusuri sebuah hubungan yang kelihatannya jauh, tapi ternyata nyambung banget, yaitu gimana etika medis membentuk cara kita bicara soal AI dan privasi di dunia maya. Yuk kita telusuri bareng-bareng evolusi etika dari klinik sampai ke cloud. Pernah ngerasa gini nggak? Anda lagi ngobrolin rencana liburan, tiba-tiba iklan tiket pesawat muncul di feed Anda. Rasanya kayak ponsel kita ini punya kuping ya. Pertanyaan utamanya sekarang bukan lagi apakah mereka tahu, tapi gimana caranya mereka bisa tahu persis apa yang ada di kepala kita, bahkan kadang sebelum kita sendiri sadar. Nah, jawabannya ini yang menarik. Ternyata nggak ada di kode pemrograman atau server, tapi justru dimulai di ruang praktek dokter. Disinilah kerangka dasar etika modern dirancang. Prinsip-prinsip yang sekarang harus lari sekencang-kencangnya buat ngejar perkembangan teknologi. Jadi, intinya tuh ada di 4 ide fundamental yang dikenal sebagai pilar bioetika. Anggap aja ini kayak toolkit etika dasar yang jadi fondasi dari semua pembahasan kita. Kalau dibaca sekilas sih kedengerannya simple banget ya. Otonomi itu ngasih Anda kendali atas tubuh Anda sendiri. Terus beneficence dan non-maleficence itu kayak dua sisi koin, selalu berbuat baik dan jangan pernah merugikan. Terakhir, keadilan yang memastikan semua orang dapat perlakuan yang adil. Gampang kan kelihatannya? Tunggu dulu. Nanti kita lihat gimana dunia digital bikin semua ini jadi rumit banget. Nah, disinilah pergeserannya mulai kelihatan. Dulu otonomi itu soal izin operasi medis, sekarang jadi soal siapa yang pegang kendali data pribadi kita. Tidak merugikan bukan lagi cuma soal luka fisik, tapi juga tentang melindungi kita dari bias algoritma dan bahaya digital kayak deepfake. Dan keadilan sekarang diperjuangkan di dunia algoritma, bukan cuma di ruang tunggu rumah sakit. Oke, sebelum kita ngomongin AI, ada ujian besar pertama nih, yang benar-benar ngetes prinsip-prinsip etika ini, dan itu datangnya dari dunia genetika. Revolusi bioteknologi memaksa kita bertanya, apa artinya jangan merugikan kalau kita bisa mengubah kode kehidupan itu sendiri? Dan perkembangannya, cepet banget. Mulai dari rekayasa genetika di tahun 70-an, lompat ke cloning domba Dolly di tahun 96, sampai akhirnya kita punya gunting genetik CRISPR di 2012. Tiba-tiba keputusan etis itu dampaknya bukan lagi ke satu orang pasien aja, tapi bisa-bisa ke seluruh keturunan manusia selamanya. Nah, ini nih yang bikin kita mikir lebih dalam lagi. Filsuf Michael Sandel menyebutnya kegelisahan moral. Rasa nggak nyaman gitu loh sama hasrat untuk menguasai cetak biru manusia. Bahkan sampai muncul gerakan transhumanisme yang tujuannya memang pakai teknologi buat ngelewatin batas biologis kita untuk menciptakan apa yang mereka sebut post-human. Dan rasa khawatir ini bukan cuma buat para filsuf aja loh. Ternyata 3 dari 4 orang itu 75% khawatir soal privasi data genetik mereka. Ini bukti kalau kepercayaan publik itu jadi kunci. Etika itu bukan lagi cuma pelengkap, tapi syarat wajib buat inovasi. Nah, disinilah benang merahnya ketemu. Aturan main yang tadinya lahir dari perdebatan soal gen, sekarang diwariskan ke tantangan terbesar kita berikutnya. Kecerdasan buatan atau AI. Coba deh kita lihat prinsip-prinsip AI global dari OECD. Ini kayak deja vu dari bioetika. Hak asasi manusia itu ya, versi barunya martabat manusia. Keselamatan itu ya, tidak merugikan versi digital. Ini bukan kebetulan loh, ini bukti kalau fondasi etikanya itu sama persis. Cuma lapangannya aja yang beda. Tapi ada satu masalah besar, teknologi itu larinya kenceng banget sementara hukum ketinggalan di belakang. Kesenjangan regulasi ini jadi tantangan utamanya. Nah, Uni Eropa coba jadi yang pertama nih, lewat EU AI Act, sebuah upaya besar-besaran buat memetakan risiko AI dan menjembatani kesenjangan ini. Oke, sekarang kita udah punya toolkit etikanya nih. Yuk kita balik lagi ke awal, feed Instagram Anda. Coba kita pakai kacamata baru ini buat ngelihat apa sih yang sebetulnya terjadi setiap kali kita scroll. Algoritma Reels itu jago banget soal yang namanya digital nudging. Dia nggak pernah maksa, tapi kayak bisik-bisik terus. Nonton video ini deh, satu lagi deh, biar Anda tetap di situ. Tanpa kita sadar, ini pelan-pelan menggerogoti pilar otonomi. Pertanyaannya, pilihan buat terus scrolling itu beneran 100% pilihan Anda? Nah, inilah dilemanya. Di satu sisi, feed yang personal gini kan enak ya, kayak layanan VIP yang ngirit waktu kita. Tapi di sisi lain, kita ini lagi dilayani atau jangan-jangan
lagi dibentuk. Ini pertanyaan kunci tentang seberapa jauh kita rela menukar otonomi kita demi sebuah kenyamanan. Selain rayuan halus tadi, ada ancaman lain yang jauh lebih seram dan terang-terangan dari AI generatif. Deep fake. Media palsu yang saking meyakinkannya ini bisa dipakai buat pelecehan, penipuan, menyebar hoaks dalam skala yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Kalau udah ngomongin penyalahgunaan deepfake, ini bukan lagi soal mempengaruhi, tapi ini serangan langsung ke martabat manusia. Ini sama aja kayak merampok hak seseorang atas wajahnya sendiri, mengubah identitas mereka jadi senjata tanpa persetujuan mereka. Ini pelanggaran yang sangat fundamental. Jadi kalau kita rangkum ya, seluruh kerangka etika yang kita bahas tadi itu ternyata ada dan berlaku di dalam satu platform media sosial. Otonomi kita diuji oleh manipulasi algoritma. Martabat manusia kita terancam oleh deepfake. Dan prinsip keadilan bisa goyah gara-gara bias yang membungkam suara-suara tertentu tanpa kita sadari. Oke, terus gimana dong? Di tengah semua tantangan ini, bagaimana kita bisa bergerak maju? Gimana caranya kita membangun masa depan di mana teknologi itu beneran mengangkat martabat digital kita, bukan malah menjatuhkannya? Setidaknya ada 3 langkah kunci. Peta jalannya butuh 3 pilar utama. Dari atas, kita butuh aturan global yang seragam, supaya nggak ada celah buat praktek yang nggak etis. Dari bawah, kita butuh literasi publik, biar setiap pengguna punya kekuatan untuk melindungi diri. Dan dari tengah-tengahnya, platformnya sendiri harus bisa dimintai pertanggungjawaban lewat audit dan pengawasan yang ketat. Sebagai penutup, coba deh renungkan ini. Setiap klik, setiap like, setiap video yang Anda tonton, itu semua lagi menulis kode DNA digital Anda. Pertanyaan besarnya adalah, siapa yang seharusnya memegang gunting untuk mengeditnya? Anda sendiri, platformnya, atau regulator? Perdebatan yang tadinya cuma ada di klinik, sekarang ada di ujung jari kita semua. Dan itulah tantangan etis terbesar di zaman kita.